ini apa namanya atau lewat chat atau di screen tangannya lembar tangannya sesuai dengan yang ada di Google Meet ya, Google Meet apa namanya MS Team. Oke. Kita kemarin sudah sampai di kaitannya dengan dasar-dasar pembagian daripada suatu materi kan ya. Oke, ada yang dikenal sebagai campuran, ada yang dikenal sebagai zat murni. Oke. Nah, di dalam zat murni itu ada dua yang kita bisa dibagi dua, yaitu ada yang dikenal sebagai unsur dan ada yang dikenal sebagai senyawa, kan kira-kira seperti ya. Oke. Dimana kalau unsur, ya jelas nanti partikel terkecilnya adalah terdiri dari atom-atom. Contohnya besi misalkan, unsur besi, dimana partikel terkecilnya ya adalah atom-atom, yaitu atom besi. Oke. Contoh senyawa kemarin sudah diberikan beberapa, yaitu misalkan amonia, maka partikel terkecilnya adalah molekul, yaitu molekul amonia, karena molekul tersebut terdiri dari gabungan beberapa atom, kan kira-kira seperti itu. Ya, saya kira sudah nyampe di sana kemarin kaitannya dengan klasifikasi daripada materi. Ya, oke, kita lanjut. Berkaitan dengan partikel terkecil daripada unsur. Oke. Nah, perhatikan, kita mengulang kembali kemarin bahwa unsur, jadi unsur itu terdiri dari partikel yang sangat kecil yang sering dikenal sebagai atom. Oke. Itu zaman karena kita sekarang sudah mengenal adanya partikel terkecil yang sering dikenal apa dia? Partikel kecil daripada lebih kecil dari atom. Quark, Pak. Quark juga. Subatom. Agak jelas sedikit apa? Partikel subatom. Oke, ada proton, ada elektron, kemudian ada juga neutron, kan gitu-gitu ya. Ya, itu penyusun daripada suatu apa namanya, atom adanya, yaitu partikel lebih kecil daripada atom, yaitu penyusun atom, yaitu proton, neutron, dan elektron. Oke, kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri daripada suatu atom, bahwa semua atom di dalam suatu unsur itu adalah identik, serba sama. Contoh misalkan, kalau saya punya besi, kan terdiri dari atom-atom kan ya. Jelas antara atom yang satu dengan atom besi yang lain, ya pasti sama, pasti identik kan kira-kira itu ya. Baik itu ukurannya, baik itu masanya, maupun sifat-sifat kimianya. Oke? Itu dalam suatu unsur. Jadi atom dalam suatu unsur. Beda dengan atom unsur yang lain, pasti berbeda ya. Contohnya atom besi dengan atom perak misalkan, tentu akan berbeda. Oke, yang jelas bahwa atom penyusun daripada suatu unsur, ya jelas itu sangat-sangat identik, baik ukuran, massa maupun sifat-sifat. Tentu akan berbeda dengan atom dari unsur yang lain. Oke, saya kira nggak masalah. Berikutnya, nah kita mengenal senyawa. Oke, nah kalau senyawa ya jelas di sini terdiri dari dua atau lebih atom-atom, ya, atom-atom dari suatu unsur. Kira-kira contohnya misalkan air, senyawa air, di mana senyawa air terdiri dari yaitu atom H, oke, dan atom oksigen, ya, oke, kira-kira situ. Nah, perhatikan di dalam senyawa perbandingan atom-atom
penyusun daripada senyawa tersebut adalah merupakan bilangan bulat atau merupakan ciri khas daripada zat atau senyawa yang bersama. Contohnya misalkan H2O, di mana perbandingan atom H dengan O dalam air pasti sudah tetap, oke, tidak akan berubah. Kalau berubah komposisinya berarti bukan air lagi. Contohnya misalkan kalau komposisinya berubah, misalkan H2O2. Oke, jadi komposisi antara H dan O itu sudah berubah. Oke. Nah, dalam suatu senyawa selalu merupakan bilangan tetap, itu tertentu perbandingannya. Contohnya air, yaitu hidrogen dengan O perbandingannya 1 dan berbanding 2 misalkan antara O dan hidrogennya. Tapi kalau perbandingannya beda, pasti senyawanya pasti berbeda. Kan kira-kira gitu ya. Oke. Nah, ini bahwa setiap senyawa perbandingan jumlah atom dari dalam senyawa tersebut merupakan bilangan yang bulat dan sederhana. Makanya ada istilah hukum siapa, Dek? Masih ingat? Hukum Pros, Pak. Hukum Pros, oke. Hukum perbandingan tetap, ya. Hukum Pros, jangan lupa. Oke. Hukum Pros, ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Reaksi kimia itu akan terjadi atau akan melibatkan, bisa saja merupakan penggabungan dua atom-atom atau lebih, atau pemisahan atom-atom dalam suatu zat tertentu, kan kira-kira gitu ya. Jadi di sini reaksi kimia pada saat abad ke-18 yang dengan reaksi kimia ini sudah melibatkan zat atau suatu bilang senyawa dan sebagainya. Oke. Jadi perhatikan di sini bahwa atom-atom tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Artinya zat sebelum dan setelah reaksi sama. Jumlah atom sebelum dan setelah reaksi harus sama. Nah, ini sudah menyinggung suatu hukum lagi, ya. Hukum siapa itu? Hukum Lavoisier, Pak. Lavoisier, oke. Yaitu bagaimana hukum Lavoisier? Isinya bagaimana? Masa sebelum dan sesudah reaksi itu tetap tidak berubah. Oke, tetap tidak berubah. Ya, oke. Contoh misalkan antara hidrogen dengan oksigen menghasilkan air. Oke, kalau saya punya misalkan dua bagian hidrogen, kemudian 8 bagian oksigen misalkan, nanti akan menghasilkan 16. Oke, 16 bagian daripada air misalkan gitu ya, sehingga sebelum dan setelah reaksi harus sama. Nah, perhatikan di sini teori atom Dalton ini sudah bisa menjelaskan, yaitu ada kaitannya dengan hukum perbandingan tetap, yaitu hukum Gauss, hukum kekekalan massa, boleh bilang kekekalan massa, itu hukum Lavoisier. Oke, jadi sudah mencakup pada zaman itu ya. Oke, nah ini kan dasar-dasar daripada kimia. Oke, nah ini saya kira kaitannya dengan hukum Dalton yang dikenal sebagai teori atom Dalton tadi. Nah, ini ada juga yang dikenal sebagai hukum Dalton. Oke, kalau saya punya karbon dan oksigen, karbon dan oksigen bisa saja membentuk lebih daripada satu senyawa. Contohnya misalkan C dan O bisa membentuk CO dan CO2 ya. Ada senyawanya kan di alam ya. Oke. Artinya apa? Kalau saya buat karbonnya misalkan masanya sama, maka perbandingan oksigen di senyawa pertama dengan oksigen senyawa kedua
merupakan perbandingan bulat. Oke, ulang sekali lagi. Kalau saya punya dua unsur atau dua atom, oke, kemudian dia membentuk senyawa lebih dari satu, bisa saja misalkan 2, 3, 4, 5, bisa saja kan ya. Nah, kalau salah satu atomnya dibuat sama masanya, maka perbandingan massa atom-atom yang lain dalam senyawa 1, dalam senyawa 2, dalam senyawa 3, dan seterusnya akan merupakan perbandingan bilangan bulat. Oke. Nah, hukum siapa itu? Masih ingat hukum Dalton? Oke. Apa itu hukum Dalton? Itu hukum perbandingan berganda. Oke, perhatikan. Hukum perbandingan berganda. Oke, saya ulang sekali lagi. Kalau saya punya dua unsur atau dua atom, antara bisa saja N dengan O misalkan ya, N dengan O bisa banyak kan ya. Kita mengenal adanya gas NO, ada gas N2O, ada N2O3, ada N2O5 dan seterusnya. Oke, banyak kan ya. Nah, kalau misalkan salah satu atomnya dibuat sama, contohnya misalkan N-nya dibuat sama, maka perbandingan oksigen di senyawa 1 dengan senyawa 2, senyawa 3, atau senyawa 4 akan berbanding sebagai bilangan mudah dan bulat. Oke, contoh yang diberikan misalkan karbon monoksida dengan karbon dioksida. Kalau karbonnya dibuat satu-satu, maka perbandingan antara oksigen pada senyawa ini dengan senyawa ini yaitu 1 berbanding 2. Oke, maka ini yang dikenal sebagai hukum kaitannya dengan hukum Dalton. Oke, saya kira nggak masalah untuk mengingatkan kembali di SMA. Oke, nah ini kaitannya dengan yang menyinggung tadi hukum kekekalan massa. Oke, kekekalan massa bahwa massa zat sebelum dan setelah reaksi harus sama. Oke, contohnya misalkan anggap ini adalah hidrogen, sedangkan ini adalah oksigen. Kemudian membentuk senyawa air misalkan ya. Oke, anggap ini adalah hidrogen, kemudian ini oksigen, maka dia bisa membentuk senyawa air misalkan. Oke. Nanti kalau lihat perbandingannya, nah perbandingan ini adalah 16 jumlahnya, ini diperlukan 8 jumlahnya. Sehingga hasilnya nanti akan berupa, nah seperti ini kan sebagai contoh. Kalau kita lihat perbandingan jumlah atom sebelah kiri sebelah kanan atau jumlah massa sebelah kiri sebelah kanan akan sama. Oke, maka dikenal sebagai hukum kekekalan massa. Oke, saya kira tadi sudah ya, yang dikenal sebagai hukum Lavoisier, maksudnya yang menciptakan pertama, oke, yang menyusun hukum tersebut yaitu Lavoisier. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, berikutnya, oke, percobaan tabung katoda yaitu Thomson. Oke, Thomson dia menceritakan apa? Penemuan apa, Dek? Elektron, Pak. Oh, elektron. Oke, adanya elektron. Oke, nah ini adalah percobaannya. Oke, kalau misalkan ada suatu boleh dianggap sebagai suatu zat misalkan, kemudian dari medan magnet, maka nanti ada elektron yang partikel yang lepas di sini. Oke, ada partikel yang lepas. Kemudian kalau partikel ini diisi dengan medan magnet, oke, pasti ada yang positif, ada yang negatif.
Nah, ternyata setelah dikasih screen layar, nah di sini terjadi apa? Yaitu pembelokan, kan kira-kira situ ya. Oke. Nah, ini adalah penemuan daripada elektron, yaitu massa permuatan elektron. Ya, dia dapat hadiah Nobel. Oke. Jadi pengukuran massa daripada elektron per muatan, yang dikenal sebagai penemuan Thomson, yang dikenal sebagai sinar tabung katoda. Saya ingin mengingatkan saja. Nah, ini konsepnya kira-kira seperti itu. Kalau dialirkan elektron adalah partikel, kira-kira itu medan magnet, maka sebagian nanti partikel tersebut akan dibelokkan, misalkan. Nah, dari sini nanti ada yang dikenal sebagai tetesan minyak, yaitu lewat milikan. Nah, di sini adalah kaitannya dengan penemuan daripada massa elektron. Jadi massa elektron oleh milikan, di mana diketahui bahwa muatan elektron yang kita kenal saat ini adalah sebesar minus 1,6 10 pangkat minus 19 coulomb. Jadi muatan elektron dari penulis ini, kalau muatannya tahu segini, maka massa daripada elektron juga diketahui, karena tadi dari percobaan tabung katoda diketahui yaitu perbandingan antara massa per muatan. Nah, karena muatan elektron diketahui, maka kita tahu yang itu kaitannya dengan muatannya, sehingga dari sini kita tahu massa daripada elektron. Jadi saya ulang sekali lagi, dari Thomson di sini, percobaan Thomson dan percobaan Millikan, yaitu diketahui adanya muatan elektron itu sebesar ini. Kemudian dari tadi yang kaitannya dengan Thomson, diketahui perbandingan muatan per massa sebesar ini. Nah, dari sini kita bisa hitung bagaimana menentukan massa daripada elektron. Nah, ini yang sering kita gunakan sampai saat ini, massa elektron, yaitu kira-kira 10.000 kalinya ya, kira-kira gitu ya, dibanding massa proton. Ini penemuan-penemuan. Dari penemuan Thomson dan Millikan, barulah yaitu penemuan yang dikenal sebagai percobaan, siapa ini Dek percobaannya? Masih ingat? Rutherford. Rutherford menemukan apa? Neutron. Oh, jangan, bukan. Nukleus, Rutherford menemukan apa? Oh iya. Nukleus, Pak. Inti ya, inti daripada atom. Jangan lupa ya, nanti neutron lain lagi ya. Jadi inti atom. Percobaannya bagaimana? Nah, ini ada misalkan uranium. Nah, ini nanti akan mengeluarkan sinar alfa. Nah, sinar alfa lah kira-kira seperti itu. Sinar alfa. Nah, kemudian dari sinar alfa itu akan bermuatan positif. Biasanya kan sinar alfa itu adalah helium sebenarnya ya, helium yang bermuatan positif. Kemudian kalau dikenani medan magnet, maka di sini akan ada 3 bagian sinar yang lewat, kira-kira itu. Ada yang lolos, tidak mengalami tumbukan dan seterusnya. Ada juga yang dibelokkan, ada juga yang dipantulkan, kira-kira seperti itu. Jadi dari hasil percobaan Rutherford, ya tentunya di sini menggunakan ya bisa saja
partikel emas atau apa gitu ya. Oke. Kemudian lewat sinar alfa. Sinar alfa itu bermuatan positif. Oke. Nah, kemudian dari sinar alfa tersebut, maka kalau mengenai suatu atom, maka ada yang sebagian dibelokkan, ada sebagian yang lolos dari layar, kemudian ada yang dipantulkan kembali, dan ada yang dibelokkan, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Nah, sehingga, dari sini, pada saat dia lolos, saya kira ini gambarnya, nah ini ya, Rutherford, pada saat dia lolos, artinya apa? Atom itu ada ruang-ruang yang kosong, sebagian besar ruangnya kosong, sehingga sinar alfanya bisa lolos dari atom, kira-kira itu ya. Ada yang dipantulkan, perhatikan ini, ada yang dipantulkan, tentu pada saat sinar alfanya mengenai inti atom, makanya dia dipantulkan dia. Sebagian juga dibelokkan, perhatikan, sebagian juga dibelokkan. Kenapa dibelokkan? Karena sinar alfa bermuatan positif, sedangkan inti, perhatikan, inti juga ternyata nanti ditemukan bermuatan positif. Kita tahu positif dengan positif pasti saling tolak menolak, artinya saling menjauh, kira-kira seperti itulah ya. Oke. Jadi saya ulang sekali lagi dari percobaan Rutherford. Nah, ini ada sinar alfa, tadi kan ada sinar alfa. Kemudian mengenai atom, nah boleh bilang atom mass, gold ya, mass di sini. Nah, di sini ada sebagian besar cahayanya ini atau partikel alfanya, yaitu lolos. Maksudnya lolos artinya apa? Ada ruang-ruang yang kosong sehingga dia lolos. Kemudian sebagian juga dipantulkan, di mana ininya itu ternyata merupakan pusat massa, makanya dia dipantulkan dia. Nah, tadi kan ada juga yang dibelokkan. Kenapa dibelokkan? Ya jelas karena inti ternyata ditemukan nanti bermuatan positif. Sedangkan sinar alfa juga dengan positifnya apa? Dia saling tolak menolak. Karena tolak menolak, maka dia akan dibelokkan. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Jadi sebagian besar kalau saya tuliskan seperti ini adalah inti, anggap aja itu. Kalau ada sinar alfa masuk, maka sebagian dia akan lolos karena melewati ruang-ruang yang kosong. Ya. Nah, ternyata sebagian juga dibelokkan karena ya jelas karena sama-sama bermuatan positif. Sedangkan kalau pada tepat dia mengenai inti pusat masanya, dia langsung dipantulkan. Nah, dari sinilah ada timbul apa yang dikenal sebagai teori atom Thomson. Nah, ini teori atom Thomson. Nanti bahwa suatu atom terdiri dari elektron-elektron yang melingkupi daripada atom yang tersebut. Katanya seperti roti kismis. Apa yang masih roti kismis? Seperti ada hitam-hitamnya, kira-kira seperti itu ya, rotinya roti bulat gitu ya, misalkan seperti itu. Berikutnya, dari sini baru Rutherford menjelaskan bahwa atom terdiri dari pusat massa ya, yang dikenal sebagai inti, dan pusat massanya bermuatan positif, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya, ini kenapa dia bermuatan positif? Ya jelas adanya proton nanti di pusat massa ya. Kemudian ada elektron di sekitar inti. Ya, ini kan sesuai dengan penemuan daripada Thomson. Jadi gabungan penemuan Thomson, Rutherford, dan seterusnya. Nah, sampai saat ini hanya disebutkan bahwa atom terdiri dari pusat massa yang
Coba siapa bisa kelemahan daripada teori atom Rutherford? Nggak bisa menjelaskan spektrum atom. Oke, belum nyampe ke sana, belum sampai spektrum atom. Ayo, ada lagi? Nah, perhatikan. Kalau ada partikel bermuatan negatif, yaitu elektron. Oke. Bisa kelihatan tulisan saya? Perhatikan, bisa kelihatan? Kalau bermuatan positif, apa yang terjadi? Karena dia tarik-menarik, suatu saat pasti akan jatuh ke inti, benar nggak? Karena muatan negatif dari elektron dan muatan positif dari inti, maka kalau dia berputar, elektronnya pasti akan jatuh ke inti. Benar nggak? Benar, Pak. Oke. Rutherford tidak bisa menjelaskan ya kenapa elektron ternyata tidak jatuh ke inti. Oke, sekali lagi Rutherford belum bisa menjelaskan. Seandainya kecepatan perputaran atau gerakan elektron ini lebih besar dibanding dengan gaya tarikan antara elektron dengan intinya, bisa saja elektronnya ini jatuh keluar, benar nggak? Sekali lagi, kalau kecepatan perputaran elektron yang bermuatan negatif itu lebih besar dibandingkan gaya tarikan antara elektron dengan inti, bisa saja elektron itu terbang keluar, benar nggak? Iya, Pak. Nah, Rutherford tidak bisa menjelaskan. Oke, kira-kira gitulah ceritanya ya. Oke. Nah, sampai sini baru ditemukan bahwa massa daripada proton, ya massa proton dari Goldstein ya, ini penemuan Goldstein, yaitu penemuan proton. Nah, massanya kira-kira hampir 2000 kalinya dibanding massa elektron ya. Oke, 2000 kalinya, kira-kira itulah ya. Oke, nah ini saya kira kaitannya dengan model atom Rutherford. Jadi ada inti di sini, di mana intinya terdiri dari proton dan neutron. Karena neutronnya penemuan daripada kalau proton Goldstein, kalau neutron, neutron saya lupa. Oke. Nah, perhatikan. Nah, ini adalah kaitannya dengan inti. Nah, ternyata jari-jari inti atom itu kira-kira 10⁻⁻10 meter, itu kecil sekali. Maaf, 15 malah ya. Sedangkan yang ini, ya ini adalah kaitannya dengan jari-jari atom, sedangkan intinya yaitu sekitar hampir 10⁻⁻15, itu kecil sekali di sini ya. Oke. Nah, inilah kaitannya dengan yang jelas bahwa elektron daripada Rutherford ini, kalau dia bergerak antara di dalam kaitannya dengan inti, dia akan jatuh ke inti. Oke? Namun tidak bisa menjelaskan kenapa elektron tidak jatuh ke inti. Begitu juga sebaliknya, bisa saja dia keluar dari inti, dari lintasan. Oke? Di mana Rutherford juga tidak bisa menjelaskan. Nah, baru nanti ini penemuan Chadwick ya, kaitannya penemuan neutron. Oke. Chadwick, sedangkan kalau proton adalah Goldstein. Oke. Itu dari percobaan ini, yaitu sinar alfa, disinari dengan mengenai beryllium, maka ditemukan adanya neutron di sini ya, penemuan neutron. Di mana? Nah, perhatikan di sini, ternyata neutron memiliki massa sama dengan proton, perhatikan, sedangkan muatannya adalah netral, artinya tidak bermuatan. Jadi tolong diingat ini ya, karena akan sering dipakai seterusnya. Karena dia netral, artinya tidak bermuatan. Kalau proton
yaitu penemuan daripada Goldstein, yaitu memiliki massa sebesar sama dengan massa neutron, tetapi bermuatan positif, kira-kira situlah ya. Oke, nah ini adalah hasil kesimpulan tadi. Oke, elektron. Perhatikan di sini muatannya dianggap -1. Perhatikan. Kolom, yaitu muatannya -1,610 pangkat -11 kolom. Oke, satuan muatan itu kolom ya. Proton plus 1, dan sebagainya, sehingga dibulatkan menjadi +1, artinya 1 proton plus 1, kira-kira segitulah. Kalau neutron ya karena tidak bermuatan berarti 0, netral. Oke. Nah, ini adalah beberapa percobaan sebelumnya. Oke. Jadi massa proton dan massa neutron itu hampir kira-kira 2000 kalinya dibanding massa elektron. Ya, saya kira itu sudah tadi. Oke, berikutnya saya kira ini sudah semua diketahui di SMA, hanya mengingatkan saja. Sekarang nomor atom. Oke, nomor atom adalah yang menentukan nanti sifat-sifat daripada suatu atom, yang nantinya dikenal sebagai jumlah proton. Oke, jumlah proton di dalam inti. Oke, kemudian nomor massa. Perhatikan, nomor massa, yaitu kalau nomor itu jumlah ya, jumlah itu jumlah partikel. Sekali lagi, nomor massa yaitu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Oke. Kalau massa proton, ya massa proton itu sendiri gitu ya, jangan sampai salah ya. Kalau bilangan massa, sekali lagi bilangan massa atau nomor massa partikel proton dan neutron. Kalau bilangan atom atau dikenal sebagai nomor atom, yaitu Z-nya sendiri, itu merupakan jumlah proton. Oke, di dalam atom yang bersangkutan atau dalam inti, kira-kira seperti itu ya. Oke, biar nggak salah. Jadi bisa dibedain nanti. Oke, kalau isotop. Nah, kalau isotop, contohnya misalkan hidrogen dengan deuterium dengan tritium. Ya, jadi apa itu isotop? Yaitu suatu atom yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massa yang berbeda. Oke, itu yang kenal sebagai isotop. Contohnya misalkan hidrogen, deuterium, tritium. Perhatikan, kalau kita perhatikan jumlah protonnya sama-sama 1. Hidrogen 1, deuterium 1, tritium juga 1. Bedanya apa? Jumlah massanya, Pak. Jumlah neutronnya, Pak. Oke, jumlah neutron yang berbeda ya. Oke. Nah, kalau jumlah neutron yang beda berarti nanti kaitannya dengan yaitu nomor massanya yang berbeda atau massanya nanti bisa berbeda. Oke. Yang penting nomor atomnya sama. Oke, saya kira nggak masalah untuk mengingatkan ya. Nah, ini simbolnya. Perhatikan simbol. A berkaitan dengan nomor massa, yaitu jumlah proton dan neutron. Sedangkan Z adalah nomor, yaitu nomor atom atau jumlah proton. X-nya adalah simbol. Nah, simbolnya nanti udah mulai nanti ya. Oke. Nah, simbol daripada unsur. Oke, nomor massa. Kemudian nomor atom. Oke. Nah, ini contohnya. Oke, yaitu isotop hidrogen, deuterium, dan tritium. Saya kira ini semua sudah dikenal ya. Yang penting adalah apa yang sama, nomor atom yang sama atau jumlah proton yang sama. Berbeda adalah jumlah neutronnya atau nomor massa yang berbeda. Oke, saya kira nggak masalah. Kemudian ini simbolnya, perhatikan. Oke, simbolnya hidrogen. Kalau hidrogen memiliki 3 jenis isotop. Oke, saya kira nggak masalah.
Uranium. Nah, apa ini contoh uranium? Yaitu salah satu unsur yang sangat berperan dalam kaitannya dengan energi, terutama energi nuklir, ya. Itu yang 23592 dan 23892. Nah, kalau kita perhatikan di sini nomor atomnya sama. Kalau nomor atomnya sama, pasti simbolnya sama. Perhatikan sini ya, oke. Sifatnya sama, hanya neutronnya yang berbeda. Perhatikan, hanya neutronnya yang berbeda. Oke, saya kira nggak masalah. Nanti dalam susunan berkala. Oke, ini sama saja ya. Jadi hidrogen, oke, jelas di sini tidak memiliki neutron. Kemudian ini neutronnya 1, kemudian ini neutronnya 2 dan seterusnya lah. Saya kira nggak masalah. Oke, nah ini sebagai contoh saja latihan. Silahkan Dek jawab. Protonnya 6, Pak. Neutronnya Terus? 8, elektronnya 8. Oke, protonnya apa? Elektronnya berapa Dek? Elektronnya itu 6. Oh 6, bukan 8 ya. Iya, Pak. Bawah. Jadi protonnya 6, neutronnya 8, elektronnya pasti 6, karena ini netral kan ya. Oke, jadi isotop karbon 14. Oke, ini lagi untuk mengingatkan kembali, perhatikan ya. Tolong perhatikan ya, walaupun sederhana gitu ya, kadang-kadang nanti sering dasar-dasar ini nanti takutnya keluar ya, walaupun konsep ya. Oke, nah seperti ini. Nah ini salah satu kaitannya dengan isotop karbon. Isotop karbon. Oke, berapa protonnya? 6 Pak. 6, neutron? Neutron 5 Pak. 5. Elektron ada 5. 6 juga. Nah, oke. Nah, masih ingat nggak karbon yang paling stabil berapa? Nomor Karbon 12. massa 12. 12. Oke. Karbon yang paling stabil adalah 12,6. Ya, itu yang paling stabil. Oke. Sedangkan yang lainnya berupa yaitu apa namanya? Radio isotop ya. Stabil. Nanti kita belajar di dalam kaitan kimia inti ya, radio kimia. Oke, saya kira nggak masalah ini contoh-contoh. Nah, perhatikan nanti kalau kita sudah belajar di dalam struktur atom sebentar lagi, nah kita berkaitan dengan susunan berkala di sini. Oke, jadi ada grup-grup. Oke, nah perhatikan di sini bahwa grup bagian yang di atas ini yaitu golongan ya, sedangkan kaitannya yang ke bawah yaitu bagian yang mendatar, oke, itu kaitannya dengan perioda ya, menyatakan jumlah kulit ya, oke, kira-kira situ. Nah ini sebagai contoh, itu bagian yang mendatar, oke, itu adalah perioda yang menyatakan kulit nanti dalam struktur atom. Kemudian yang berupa dari atas ke bawah yang dikenal sebagai golongan, golongan atau grup. Nah, ini ada dikenal sebagai golongan alkali, logam alkali. Masih ingat ya? Jangan lupa golongan alkali tanah. Ini golongan-golongan utama. Kemudian ada golongan halogen, masih ingat halogen ada di sini? Yang biasanya jumlah elektronnya agak kurang 1 dibanding proton biasanya. Nah, ini adalah Nobel gas yang sudah penuh, yang paling stabil. Nanti dalam struktur atom, kenapa dia stabil, kenapa halogen sangat reaktif, kenapa alkali sangat reaktif dan sebagainya, nanti kita belajar di struktur atom. Yang penting yang utama di sini ada gas mulia, ada golongan halogen, ada alkali tanah. Nah, perhatikan daerah sini dikenal sebagai logam apa?
transisi ya. Oke. Nah, di dalam logam transisi ada di daerah sini, masih merupakan kulit ini sama, tapi masih ada di daerah sini. Nah, biasanya ini adalah logam-logam buatan. Oke. Logam-logam buatan yang nantinya dikenal sebagai yaitu atom-atom atau unsur sintetis, kira-kira segitulah ya. Oke. Oke, nah sedangkan yang berwarna hijau ya ini ya, bisa kelihatan hijaunya ya. Hijau muda itu berarti berupa logam, perhatikan. Oke. Sedangkan yang ini yang warnanya kecoklatan yaitu sifatnya antara logam dengan non-logam yang dikenal sebagai metaloid. Oke. Sedangkan yang hijau biru ya. Oke. Biru biasanya berupa bukan logam. Ya, non-logam berarti ya bukan logam ya non-logam ya. Oke. Yang sering nanti berupa gas nanti ya. Oke. Jadi yang daerah kiri itu cenderung bersifat logam, makanya dikenal sebagai logam. Sedangkan sebelah kanan berupa gas nanti, sedangkan yang di sini yaitu antara sifatnya antara non logam dan logam. Nah, hidrogen kok ada di sini? Oke, kenapa enggak di mana gitu ya? Nah, perhatikan karena dia sifatnya berupa gas, kemudian sesuai dengan jumlah elektron terluarnya itu mirip dengan alkali. Nah, untuk sementara ditaruh di sini walaupun dia berupa non logam ya. Oke, seharusnya kan di daerah sini gitu ya. Oke. Karena hidrogen ini bisa di sini sifatnya, bisa juga di sini, benar nggak? Hidrogen bisa melepas elektron 1 sehingga menjadi positif 1. Hidrogen juga bisa menjadi negatif 1. Pernah dengar nggak hidrogen negatif 1? Muatannya. Hibrida, Pak. Hidrida, oke, senyawa hidrida. Biasanya dia berikatan dengan logam yang sangat kuat, seperti litium, kalsium, dan natrium, hanya 3. Makanya dikenal sebagai senyawa hidrida. Itu litium hidrida, kemudian natrium hidrida, dan kalsium hidrida. Hanya 3 saja. Yang lainnya belum ditemukan. Ya, sekali lagi bisa saja, namun saat ini baru ditemukan 3 hidrida, yaitu litium hidrida, natrium hidrida, dan kalium hidrida. Oke, saya kira nggak masalah ya, nanti kita belajar. Oke, nah kalau kita perhatikan unsur-unsur yang paling banyak di alam, nah perhatikan yang paling banyak di alam, perhatikan di sini, yaitu oksigen ya. Oke, jadi unsur-unsur yang banyak di bumi, ya kira-kira seperti itu ya, yaitu ternyata oksigen. Yang lainnya silikon. Nah, ini logam-logam yang lain. Oke, nah, ini yang ada di dalam tanah lah kira-kira, atau di bumi lah kira-kira seperti itu ya. Oke, nah beda dengan di makhluk hidup. Nah, ini makhluk hidup termasuk kita. Kita juga termasuk makhluk hidup ya. Itu termasuk senyawa-senyawa hidup lah, misalkan tumbuh-tumbuhan, kita, binatang, dan seterusnya. Nah, ternyata juga oksigen yang paling banyak, baru karbon, sisanya nah yang lain. Oke, nah itu ada beberapa lah ya. Oke, jadi oksigen ternyata sangat banyak atau paling banyak ada di alam. Oke, kita lanjut. Sekarang berkaitan dengan molekul. Oke, nah molekul adalah bagian terkecil daripada suatu apa? Senyawa ya. Bagian terkecil dari suatu senyawa. Nah, ini merupakan gabungan dari 2 atau lebih atom. Oke, di mana tersusun sangat definit maksudnya jumlahnya tertentu. Melalui apa? Ya jelas melalui gaya atau ikatan kimia. Oke, melalui ikatan kimia. Contohnya, nah ini adalah, oke, perhatikan molekul. Molekul, jangan bilang molekul hidrogen ya, molekul gas hidrogen.
molekul air, molekul amonia, dan seterusnya. Ya, partikelnya berupa molekul. Oke. Nah, ini terdiri dari 2 atom, 3 atom, 4, dan seterusnya lah. Ya, jadi gabungan dari lebih dari 2 atom-atom yang terikat secara kimia. Oke. Nah, itu dikenal sebagai molekul. Itu bagian terkecil daripada suatu senyawa. Oke. Nah, ada molekul yang bersifat diatom. Hanya mengandung 2. Contohnya ini. 2 atom. Bisa kelihatan ya? Hidrogen, gas nitrogen, dan seterusnya. Ini contohnya, air, amonia, makanya dikenal sebagai poliatomik. Ada diatomik. Ya, Jadi kalau namanya molekul tidak mungkin terdiri dari 1 atom. Minimum harus 2 atom atau lebih. Ya, itu molekul. Itu bagian terkecil daripada suatu senyawa. Mudah-mudahan bisa diikutin ya. Semuanya ini mengulang, di SMA ya. Berikutnya. Kita lanjut. Sekarang ion. Nah, kalau ion bisa saja berupa atom, bisa juga berupa gabungan-gabungan atom yang nanti memiliki muatan positif atau negatif, namanya ion. Jadi yang namanya ion jelas dia pasti bermuatan positif atau negatif. Bisa hanya 1 atom, bisa juga gabungan atom. Contohnya, perhatikan. Nah, kalau yang bermuatan positif dikenal sebagai kation. Sekali lagi, ion yang bermuatan positif dikenal sebagai kation. Artinya apa? Karena atom atau molekul tadi melepaskan 1 atau lebih elektron. Contohnya, nah ini natrium. Natrium nomor atomnya 11. Benar ya, nomor atom 11 di dalam susunan berkala tadi. Kalau dia karena dia berupa, nah ini langsung saja ya, walaupun nanti kan kalau lihat dari konfigurasi elektronnya 281 ya, benar ya Dek? Benar Pak. Benar ya. Nah, mana lebih mudah menangkap elektron 7 atau melepas? Kira-kira mana lebih gampang? Melepas. Menangkap elektron. Lebih gampang melepaskan. Kalau melepaskan lebih gampang, maka, nah perhatikan di sini, menghasilkanlah 11 proton dan 10 elektron. Karena yang di luar mudah lepas. Kalau dia mudah lepas elektronnya, ya jelas pasti akan bermuatan positif 1. Konsep-konsepnya ya. Saya kira nggak masalah. Kenapa natrium gampang melepaskan elektron 1? Nah, sudah dijawab karena konfigurasi elektron 281. Walaupun nanti juga akan diajari dalam lepas elektronnya 1, berarti akan positif 1 sifatnya. Ya, kira-kira seperti itu. Sekarang anion.
Oke. Kalau anion adalah kebalikannya, yaitu kalau kation bermuatan positif, maka anion tentu bermuatan negatif. Nah, kenapa bisa membuat muatan negatif? Karena dia menambah elektron atau menangkap elektron dari luar. Oke. Nah, contohnya adalah klor. Nah, klor. Klor konfigurasi elektronnya 287, ya benar ya. Makanya dia ada di golongan 7, klorida. Mana kalau supaya stabil, mau menangkap 1 elektron atau melepaskan 7 elektron. Nah, ini melepaskan 7 elektron. Kira-kira yang paling gampang yang mana? Nangkap 1, Pak. Oke, menangkap 1 elektron. 1 elektron, Pak. Oke, menangkap 1 elektron. Kalau dia menangkap 1 elektron, apa yang terjadi? Nah, elektronnya menjadi 18. Oke, sedangkan protonnya tetap. Jadi kelebihan elektron. Nah, karena dia kelebihan elektron, berarti kelebatan muatan negatif 1. Makanya dia negatif 1. Oke, klor selalu negatif 1 kalau yang berupa anion. Oke, nah ini kan baru 1 atom. Oke, nah sekarang ion yang bersifat monoatom tadi sudah. Oke, ini adalah berkaitan dengan monoatom. Nah, perhatikan nanti tapi ya, kenapa ini bermuatan positif 1, kenapa negatif 1, kenapa kalsium plus 2, dan seterusnya, itu kaitannya dengan konfigurasi elektron. Oke, nah ini ada kaitannya dengan konfigurasi elektron. Kalau aluminium, ya jelas, lebih mudah melepaskan 3 elektron. Kalau nitrogen, malah lebih mudah menangkap 3 elektron. Supaya dia membentuk unsur yang stabil seperti gas mulia. Ya, masih ingat gas mulia tadi ya? Nanti kita bahas khusus ya. Oke. Oksigen karena ada di golongan lebih mudah menangkap 2 elektron, makanya dia menghasilkan negatif 2. Oke, secara umum ya. Oke. Oke, ini adalah ion monoatomik. Nah, sekarang pasti ada yang poliatomik. Kalau poliatomik berarti gabungan daripada atom-atom. Oke. Nah, perhatikan di sini. OH minus. Oke, hidroksida, ion hidroksida. Ion sianida. Cn negatif 1. Oke. NH plus 4. Oke, amonium positif 1. Oke, NO3 minus 1, perhatikan ini. Ya, oke. Jadi ion-ion poliatomik. Nah, kenapa nanti membentuk hidroksil misalkan minus 1, Cn minus 1, nanti kita belajar di khusus mengenai ikatan kimia. Nanti kenapa kok bisa NH4 plus itu ada, sedangkan NO3 harus minus gitu ya. Nah, ini kan kaitannya dengan ikatan kimia. Bagaimana melepaskan elektron kaitannya dengan struktur Lewis. Oke, nanti kita belajar khusus mengenai struktur Lewis kaitan ikatan kimia. Oke, saya kira nggak masalah ya kaitannya dengan ion-ion poliatomik atau kaitannya dengan molekul poliatomik. Ya, kalau ini monoatomik. Oke. Nah, sekarang coba kita latihan. Oke. Oke. Kira-kira berapa proton dan elektron dalam aluminium plus 3? Protonnya 13. Proton 13, Proton elektron 10. 13, Elektronnya 10. Oke. Kalau neutronnya berapa? 14. 14. 14. Oke. Oke. Jadi neutron tidak berubah ya. Yang berubah di sini kan hanya elektron saja. Karena dia melepaskan 3 elektron. Ya, melepaskan 3 elektron, ya jelas. Sekarang protonnya menjadi 13, elektronnya menjadi 10. Kalau neutron berarti tetap ya. Oke. Perhatikan di sini.
13 proton, kemudian 10 elektron karena dia melepaskan 3 elektron. Oke, saya kira nggak masalah ya, Dek ya. Ini kan mengingatkan kembali di SMA ya. Oke, ini sama saja. Berapa Dek proton elektron? Proton 34. Protonnya 34, elektron 30. Proton 34, elektron 36. 32. Oke, dia nambah elektron ya. Nambah elektron sebanyak 2. Oke, jadi 36. Ya, sedangkan neutron tetap ya, tidak berubah. Oke, proton juga tidak berubah. Oke, saya kira nggak masalah. Oke. Nah, ini beberapa contoh ion, apakah anion maupun kation untuk atom-atom monoatomik. Ya, untuk atom-atom monoatomik. Karena kan sebagian besar ini kan monoatomik ya, ini juga dan seterusnya ya. Nah, perhatikan di sini, ini kan kenapa -1? Karena dia mudah menangkap 1 elektron. Oke, sesuai dengan konfigurasi elektron. Kemudian oksigen dan seterusnya yang golongan ini, kenapa dia menangkap 2 elektron? Makanya dia menjadi cenderung negatif 2, perhatikan. Oke, begitu juga di sini. Nah, biasanya yang mudah menangkap adalah golongan-golongan non-logam. Perhatikan, golongan non-logam. Oke. Nah, perhatikan, karbon. Nah, ini sifatnya bisa 2 ya. Bisa sebagai oksida asam, bisa saja juga berperan kadang-kadang berperan sebagai oksida poten. Oke, sifatnya antara metal dan non logam. Kalau ini udah pasti ya. Oke, sedangkan yang ini golongan alkali, perhatikan ini selalu pasti +1. Ya, golongan alkali karena kelebihan 1 elektron di kulit terluar, nanti kita lihat. Sedangkan alkali tanah, perhatikan. Nah, yang memiliki muatan lebih dari 1, ya pasti kaitannya dengan golongan transisi. Perhatikan umumnya ya. Golongan transisi biasanya memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Kenapa? Nah, nanti kita jawab kaitannya dengan struktur atom. Oke, kita lanjut mengenai rumus molekul. Nah, rumus molekul. Perhatikan, rumus molekul ada bermacam-macam. Umumnya, sekali lagi, kita menulis ada yang umum ini yang digunakan, yaitu bagian pertama dan kedua. Bagian ketiga agak jarang. Sekali lagi, ketiga dan keempat agak jarang ya. Sering di dalam kaitannya dengan ilmu kimia, itu banyak digunakan, yaitu rumus molekul dan rumus struktur. Oke, strukturnya kira-kira seperti ini. Sedangkan ini rumus molekulnya, perhatikan. Oke, kalau ini agak jarang digunakan, ya dalam bentuk tulisan lah, ya. Oke. Nah, begitu juga ini. Yang penting ini saja, ya. Oke. Jadi rumus molekul dan rumus struktur atau kaitannya dengan strukturnya bagaimana. Kalau ini kan lurus misalkan. Oke. Kalau ini bagaimana? Masih ingat nggak? Ini lurus bagaimana atau tidak nih? Molekulnya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kalau gambarnya sih lurus. Dia AX2, Pak. Makanya dia AX2. Bentuknya apa? Pak. AX2, Pak. V, ya. Bentuknya V. V, ya. Bengkok, bend. Oke. Nah, kenapa bend? Kenapa tidak lurus seperti ini? Nanti kita bahas khusus mengenai elektron bebas. Oke. Nah, karena struktur Lewis-nya, perhatikan nanti struktur Lewis ya, atau domain elektron, nanti kita lihat ya. Oke, begitu juga yang lain. Nah, yang penting sekarang, rumus molekul seperti ini, oke, jangan sampai salah. Oke, biasanya kalau ada angka di depan, yaitu berkaitan dengan jumlah partikel, biasanya besar angkanya sama dengan simbol ya. Kalau
angka di belakang menyatakan jumlah daripada atom-atom. Biasanya agak ditulis subscript ya, subscript kira-kira. Oke, saya kira nggak masalah yang ini. Oke, yang penting nomor 1 dan 2 aja diperhatikan. Yang lainnya sih agak jarang ya. Oke, nah apa itu rumus molekul sekarang? Nah, rumus molekul adalah menyatakan jumlah yang sebenarnya atau jumlah yang eksak dari atom-atom dari setiap unsur yang merupakan unit atau zat yang terkecil. Oke. Contohnya misalkan, oke, rumus molekul. Contoh misalkan H2O, C6H12O6. Oke. Ini yang sering-sering misalkan C4H, maaf. Yang gampang-gampang aja. C2H4, C2H6 misalkan. Jadi ya, masih ingat nih? H2O, C6H12O6, glukosa. C2H4, yaitu gas etena. Nah, ini rumus molekul. Perhatikan deh ya, rumus molekul. Nah, beda dengan rumus empiris. Oke. Nah, rumus empiris memperlihatkan yaitu perbandingan air tetap kan ya, H2O kan ya? Benar nggak? Air, rumus molekulnya seperti ini. Rumus yang paling sederhana bisa diperkecil nggak dari rumus molekul? Tidak ya? Maka ini juga rumus empiris sekaligus rumus molekulnya ya. Oke, dia tidak memiliki rumus empiris berarti ya. Kalau C6H12O6, rumus ini kan rumus molekul. Rumus empirisnya berapa, Dek? CH2O. H2O. Oke, CH2O. Nah, ini rumus empiris dari C6H12O. Oke, kalau C2H4, gas etana, gas etana. Empirisnya berapa, Dek? CH2. CH2, Pak. Oke, CH2. Kalau etana, rumus empirisnya? CH3. CH3 dong ya. Oke, yang paling sederhana kan ya. Nah, biasanya sering dinyatakan sebagai berikut. N gitu ya. Karena kan N-nya bisa bermacam-macam ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya ya. Oke. Nah, inilah merupakan rumus empiris. Oke, karena nilai N nanti bisa dicari dari berat molekul. Oke. Berat molekul atau massa molekul. Kita tahu nilai N-nya. Kalau N-nya 1 ya udah CH2O. Kalau misalkan ini ya, oke. Kalau N-nya 2, oh berarti C2H4O2 kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, itu bisa nanti nilai N bisa dicari dari berat molekul. Nanti kita latihan. Oke. Jadi bisa bedain ya antara rumus molekul dengan rumus empiris. Jadi kalau rumus molekul adalah jumlah daripada yang paling benar, yang eksak dari atom-atom penyusun daripada senyawa yang bersangkutan. Nah, itu yang dikenal sebagai rumus molekul. Kalau rumus empiris adalah perbandingan yang paling sederhana, oke, dari unsur-unsur pembentuk daripada zat tersebut. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, nah ini
Contoh, ini sudah ada sebenarnya ya. Oke, bisa kelihatan ya. Oke, bisa kelihatan ya. Contoh H2O. Rumus empirisnya ya pasti H2O ya, karena dia tidak memiliki perbandingan rumus molekul dengan itu sudah merupakan perbandingan yang paling sederhana. Oke, nah ini gula, pasti rumus empirisnya CH2O. Oke, ini mengulang lagi. Kemudian ozon. Oke, ozon ya oksigen. Nah ini kan hanya satu, biasanya agak jarang dituliskan rumus empiris ya, walaupun ozon. Biasanya kan perbandingan untuk atom-atom yang terdiri dari 2 atom atau lebih ya. Nah ini adalah kaitannya dengan N2H4, pasti memiliki rumus empiris dan seterusnya. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, saya lanjut dengan senyawa ion sekarang. Oke, senyawa ion. Nah ini senyawa ionik. Nah, kalau senyawa ionik biasanya terdiri dari logam dan non-logam ya, atau terdiri dari kation dan anion. Oke, nah itu yang dikenal sebagai senyawa ion. Contohnya adalah NaCl. NaCl ini terdiri dari Na+ dan Cl negatif. Oke, nah rumus molekulnya pasti sama dengan rumus daripada zatnya itu sendiri. Oke, makanya dia jarang disebut sebagai rumus molekul karena biasanya sering langsung dikenal sebagai rumus formula. Oke, jadi antara rumus molekul dan rumus empirisnya itu sama untuk senyawa ion. Perhatikan ya. Sekali lagi untuk senyawa ion. Contohnya adalah NaCl. Nanti kita belajar khusus mengenai kristal NaCl. Oke, dalam bentuk padatan seperti ini. Ini padatannya, nah ini kristalnya. Kita lihat kan garam ya, sering juga kita lihat garam di rumah kan, garam dapur. Kan bentuknya kan seperti ya kristal kan. Nah kristalnya ada seperti ini nanti sedikit. Jadi perhatikan di sini. Jumlah muatan kation dan anion ya sama persis biasanya. Oke. Jadi jumlah kation dan anionnya di dalam senyawa ion pasti jumlahnya sama kalau senyawanya netral. Oke, sekali lagi kalau senyawanya netral. Contoh misalkan apa yang paling ini AlCl3 misalkan. Kalsium misalkan kalsium S misalkan. Perhatikan di sini kalsium plus 2, S-nya minus 2. Kalau di sini aluminium klorida, aluminium plus 3, Cl-nya minus 1. Karena dia netral ya jumlah Cl-nya berarti 3. Oke. Jadi jumlah muatan kation dan anion setiap rumus itu biasanya kalau dia netral 0, oke? Kalau dia netral adalah 0, oke? Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini contohnya, ya. Ini kaitannya senyawa ion. Ciri-ciri senyawa ion apa saja dia? Coba diulang lagi. Pertama, Terdiri dari logam dan non-logam. Hubungan logam. oke, logam dan non-logam. Oke, yang kedua? Serah terima elektron, Pak. Oke, Biasanya terdiri di kation dan anion atau yang berkaitan dengan melepaskan elektron, menangkap elektron. Ya, kira-kira itu yang penting ya, kaitannya senyawa ion. Nanti kalau kita sudah belajar mengenai ikatan, ya jelas ikatannya adalah ikatan gaya elektrostatik ya, antara muatan positif dengan muatan negatif itu nanti ya. Oke, rumus senyawa ionik. Oke, jadi Al-nya plus 3, O-nya juga minus 2. Yang penting dia netral, kan ya? Oke. Yang penting dia netral. Coba, benar nggak netral? Plus 3 kali 2, ya plus 6. 3 kali minus 2, ya minus 6. Oke, minus 6 plus 6, ya itu netral. Oke. Contoh yang lainnya, nah ini perhatikan. Plus 6, negatif 6. Oke, sama jumlahnya. Ini plus 2,
Br-nya minus 1. Kalau dijumlahkan, ya, plus 2 minus 2 ya. Oke, saya kira nggak masalah. Begitu juga selanjutnya natrium karbonat. Natrium plus 1. CO3-nya minus berapa, Dek? Minus 2. CO3 ya. CO3 minus 2. Bukan oksigennya saja ya. Itu sudah mencakup CO3. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, halo? Bisa kedengaran lagi? Bisa masuk, Pak. Oke, maaf ini apa namanya? Kelihatannya ada bermasalah mengenai akses internet ya. Oke, saya ulang lagi menggunakan akses telepon sekarang ya. Oke, saya ulang lagi. Akses internet yang di rumah bermasalah. Oke, saya ulang lagi. Oke, kita sampai di sini tadi ya. Kedengaran suara saya? Oh, Sudah. maaf. Sudah, Pak. Kelihatan? Sudah ya? Oke. Oke. Ada masalah lagi? Suara saya kedengaran? Sudah masuk, Pak. Kedengaran, Pak. Kedengaran ya? Oke. Oke. Maaf, Pak. Izin interupsi, Pak. Kenapa? Izin Ya. interupsi, sekedar memberi saran. Menurut saya lebih baik Bapak off cam agar jaringannya stabil di Bapak gitu. Karena memang slide-nya Oke. agak delay. Oke, kameranya dimatiin ya? Iya, Pak. Oke, saya mati kameranya ya, kalau gitu ya. Ya, siap. Terima kasih banyak, Oke. Pak. Sudah ya. Suara udah kedengeran? Suara? Jelas, Pak. Sudah, Pak. Jelas dan lancar, Pak. Lebih lancar ya? Oke, oke. Oke. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Oke, saya kira ini sudah. Oke, saya kira ini sudah. Oke, nah perhatikan sekarang kita menginjak ke senyawa yang lain ya, yaitu dari golongan 4, golongan tadi kan anion-anion dan sebagainya. Oke,
Oke, nah ini ada senyawa karbida. Oke, senyawa karbida artinya apa? Artinya karbon dia bisa menerima 4 elektron, kira-kira seperti itu ya. Oke, biasanya sering dinyatakan sebagai anion seperti ini, C2 dan sebagainya, yaitu senyawa karbida. Senyawa nitrida, senyawa fosfat, artinya yang umum-umum yang kalau menerima jumlah elektron sesuai dengan golongannya. Contoh misalkan grup 4A. Dia lebih mudah menangkap 4 elektron, 4 minus. Kemudian silisit, nah ini namanya juga aneh-aneh walaupun jarang barangkali ya. Kalau yang umum sih pasti adalah yang grup 6 ya, grup 6 dan grup 7 biasanya sering fluoride, chloride dan seterusnya ya. Oke. Nah, kenapa ini bisa menangkap 1 elektron? Karena sesuai dengan di dalam susunan berkala ya lebih mudah menangkap 1 elektron. Begitu juga grup 6 lebih mudah menangkap 2 elektron. Oke. Nah, biasanya semakin ke sini agak semakin susah biasanya ya menangkap 3 elektron, menangkap 4 elektron dan sebagainya. Makanya senyawa karbida itu biasanya agak jarang lah ya. Oke. Oke, nah ini beberapa kation anion yang sering kita temukan dalam bentuk garamnya nanti ya. Oke. Dalam bentuk garamnya itu aluminium pasti +3, amonium itu NH4+, saya kira kenapa bisa membentuk NH4+ itu gabungan dari NH3 dan H+ ya. Oke. Itu yang dikenal sebagai senyawa kovalen koordinasi. Nanti kita lihatlah ya. Oke. Nah, ini beberapa anion dan kation lah kira-kira situ. Tolong dicek sendiri nanti ya. Nah, sekarang cara pemberian nama. Oke, cara pemberian nama. Oke, kalau senyawa ionik. Oke, senyawa ionik. Nah, sering dinyatakan logamnya terlebih dahulu, baru non-logam. Oke, diakhiri dengan nama ida. Oke, jadi non-metalnya ditambahkan dengan nama ida-ida. Contohnya adalah, apa namanya deh ini? Barium klorida. Oke, barium klorida. Bukan barium diklorida ya, barium klorida. Oke, barium klorida. Kalau yang ini? Kalium oksida. Oke, kalium oksida. Oke, bukan dikalium oksida ya, jadi perhatikan. Jadi kalium oksida atau potasium oksida. Oke. Yang ini? Magnesium hidroksida. Oke, magnesium hidroksida. Oke, sambil jalan aja ya. Oke, yang ini? Kalium nitrat. Kalium nitrat. Oke, potasium nitrat. Oke, ya. Oke. Jadi, oke, sekarang transisi. Ya, logam-logam transisi yang berkaitan dengan senyawa ion. Nah, perhatikan di sini. Jadi, muatan nanti yang menentukan kaitannya dengan logamnya biasanya dikasih rumus apa namanya huruf Romawi ya. Sekali lagi, muatan dari logam yaitu biasanya dituliskan dalam huruf Romawi. Contohnya misalkan tembaga 1, tembaga 2 dan seterusnya. Oke. Nah, contohnya ini. Bagaimana, Dek? Iron 2 klorida. Besi 2 klorida. Oke. Iron 2 atau besi 2 klorida. Perhatikan nih ya. Jadi karena seperti itu, maka cara pemberian namanya adalah seperti itu. Jadi besi 2 klorida. Karena sekali lagi besi memiliki lebih daripada 1 bilangan oksidasi. Oke. Nah, ini ya karena lebih dari 1 berarti ada 2 ya. Itu bilangan oksidasi 2 dan bilangan oksidasi 3. Oke. Jadi dinyatakan sebagai besi 3 klorida. Atau ferroklorida untuk yang 2, feriklorida untuk yang 3. Ya.
Oke? Oke, saya kira nggak masalah ya. Jadi bisa akhiran O, bisa akhiran I. Umumnya sih ini adalah kaitannya dengan nama-nama internasional, yaitu sering dikasih rumus huruf Romawi di belakang logamnya. Oke. Yang ini bagaimana? Yuk. Krom 3 sulfida. Krom 3. Oke, krom 3 sulfida ya. Oke. Krom 3 sulfida. Pokoknya tidak ada trisulfida ya kalau kaitannya dengan nama untuk senyawa-senyawa ion. Tidak ada seperti triklorida, sulfida dan sebagainya. Yang penting logamnya, kemudian muatannya dalam rumus Romawi, kemudian baru dikasih non logamnya akhiran ida. Oke. Nah, sekarang khusus untuk senyawa-senyawa non logam. Nah, ini biasanya senyawa non logam, yaitu senyawa molekuler atau senyawa organik, boleh saja senyawa non logam atau senyawa molekul atau senyawa organik, biasanya sering seperti itu. Nah, biasanya nanti ada akhiran-akhiran mono, di, tri, tetra dan seterusnya. Contoh, nah ini, jadi non-metal atau non-metal, nah ini atau plus metaloid dan seterusnya. Kemudian ada nama dagang atau nama komersial atau nama umum. Sekali lagi, nama komersial, nama umum, nama dagang. Oke, biasanya sering. Contohnya, oke, kita jarang menentukan dihidrogen oksida misalkan untuk air, kan jarang kan ya, bahkan nggak pernah ya, itu udah memiliki nama umum. Nah, unsur-unsur yang ada di kaitannya di periodik, di tabel periodik ya, misalnya ada second dan seterusnya. Nah, ini ada berikutnya. Nah, langsung saja contoh ya. Jika lebih dari 1 dan sebagainya. Nah, ini contoh saja. Nah, langsung saja. Nah, ini namanya apa, Dek? Hidrogen ionida. Oke, hidrogen iodida. Oke. Ini kan sama-sama non logam. Natrium trifluorida. Nitrogen trifluorida. Oke, nitrogen trifluorida. Oke, nitrogen trifluorida. Oke. Sulfur dioksida. Oke, sulfur dioksida. Oke, sulfur dioksida. Yang lainnya saya harapkan bisa paling tidak bisa ngikutin ya. Oke. Karena ini kan ya harus boleh bilang menghafal juga ya. Kalau yang ini natrium bukan natrium. Nitrogen tetraklorida. Oke, perhatikan. Dinitrogen, perhatikan. Dinitrogen tetraklorida. Ya. Ini kan kaitannya dengan non logam. Oke. Jadi kalau yang berikatan ion yang nggak ada itu tetra, tri dan sebagainya ya, pasti karena dia memang tinggal memberi kalau logamnya memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 ya tinggal kasih huruf Romawi aja kalau ikatan ion. Oke. Kalau yang ini nitrogen dioksida. Oke, gampang ya. Nitrogen dioksida. Perhatikan. Oke, hati-hati, toksik ya, karena nitrogen dioksida itu berbahaya ya. Oke, karena beracun. Kalau yang ini? Nitrogen monoksida. Nah, jadi
Coba kita lihat sama-sama, oke? Dinitrogen monoksida, karena oksigen ini kadang-kadang sering bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Makanya dikasih di sini monooksida. Monooksida ya disingkat monoksida. O-nya hilang 1 ya. Oke, dinitrogen monooksida. Oke, saya kira nggak masalah ya. Nah, ini ada kasih tawa ya. Oke, nah ini adalah pemberian nama secara boleh dibilang disingkat kira-kira itu ya. Ada senyawa ion kaitan logam dengan non logam. Oke. Nah, tapi ada juga yang kation yang berupa non logam. Contohnya aluminium ya, perhatikan ini. Aluminium kan kaitan non logam ya, umumnya pasti logam. Oke. Yaitu ada kation dan anion, perhatikan, kation dan anion. Nah, cara pemberian namanya ya seperti biasa. Oke, jadi alkali metal berupa kation. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian kationnya tinggal diakhiri nama ida-ida dan seterusnya. Jadi contoh tadi. Oke, jadi nama logamnya pertama. Oke, biasanya langsung dikasih, tidak perlu D3 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau yang ini juga sama, tinggal dikasih ida-ida jadi belakangnya ya, kira-kira itu. Nah, beda dengan senyawa molekul. Oke, atau senyawa non logam. Sekali lagi senyawa non logam. Oke. Nah, cara pemberian namanya ada prefix di depan maupun di belakangnya ya, oke. Ada prefix di depan maupun di belakangnya, kira-kira seperti contoh tadi. Oke. Lagi dikit ya, ntar. Oke, sekarang kita lanjut mengenai asam. Oke, walaupun nanti juga khusus untuk larutan akan kita belajar mengenai asam. Yang penting ini cara-cara pemberian nama ya. Jadi asam dapat didefinisikan adalah satu zat yang menghasilkan gas ion hidrogen kalau dalam air ya. Oke, yang kaitannya dengan yaitu asam basa menurut siapa, Dek? Arrhenius, Pak. Oke. Arrhenius. Oke, nanti ada Bronsted-Lowry. Ada juga menurut siapa lagi yang kaitannya dengan apa namanya penerima atau pelepas pasangan elektron ya. Oke. HCl. Oke, yaitu zat yang pure murni katanya ya. Oke, namanya hidrogen klorida. Oke, jadi asam biasanya karena kita sering menggunakan pelarut air di dalam larutan, makanya sering dinyatakan sebagai apakah mudah larut di dalam air atau tidak. Makanya ada asam kuat, ada asam lemah dan seterusnya. Oke, HCl, saya kira nggak masalah. Ini adalah larut dalam air. Oke, ciri-cirinya. Nah, di samping ada asam pure murni, HCl, HBr, HI, dan seterusnya. Ada juga asam-asam oksi, yaitu asam-asam yang mengandung oksigen di dalam senyawanya. Sekali lagi, senyawa oksigen. Contohnya diberikan di sini adalah asam nitrat. Oke, perhatikan di sini ada asam nitrat, ada oksigen di sini ya. Oke, asam nitrat. Kemudian asam karbonat. Oke. Banyak ya, asam sulfat, asam klorat dan seterusnya ya. Oke. Banyak sekali yang dimaksud dengan asam-asam oksi, yaitu suatu asam yang mengandung hidrogen, oksigen, dan unsur-unsur lain lah yang umum yang kita kenal ya, seperti ini asam nitrat, asam klor, asam borat, banyak banget ya kaitannya dengan asam-asam oksi. Oke, nah ini cara pemberian namanya. Oke, nama maksudnya nama sistematiknya ya. Oke, biasanya langsung aja asam klorida dan sebagainya. Nah ini biasanya asam hidrofluorida, hidroklorik dan seterusnya lah ya. Oke, nama-namanya asam
dia asam sianida juga bisa, ya kalau ada langsung saja. Nah, ini khusus yang memiliki lebih dari beberapa oksigen ya. Oke. Nah, kalau yang paling banyak yang memiliki ikatan pusat bilangan oksidasi paling tinggi biasanya ada perat, misalkan perklorat misalkan. Oke. Kemudian yang lebih rendah bilangan oksidasinya, contohnya misalkan, bisa kelihatan deh ya slide-nya? Bisa, Pak. Oke. Oke, Cl-nya di sini bilangan oksidasinya berapa, Dek? Setuju. Plus 7. Plus 7. Oke, plus 7 ya. Plus 7. Nah, namanya perklorat. Sedangkan di bawahnya plus 5 bilangan oksidasinya ya, Cl. Itu namanya yaitu asam klorat. Kemudian kalau HClO2, ini HClO1. Oke. Nah, kalau ini asam klorat, kalau ini asam klorid, perhatikan. Dan ini adalah hipoklorit. Hipoklorit. Bisa ngikutin ya? Ini saja kan yang paling banyak kan ya? Yang jenis asam oksinya. Asam perklorat yang bilangan oksidasinya plus 7 sini. Kalau asam klorat bilangan oksidasinya plus 5, Cl-nya ya. Oke. Sedangkan di sini plus 3. Kalau ini plus 1. Sedangkan HCl, berapa bilangan oksidasinya Cl-nya? Minus 1. Minus 1 ya. Oke. Jadi banyak ini ya kaitannya dengan bilangan oksidasi dan namanya. Oke, tolong perhatikan ya. Bilangan oksidasi dan namanya daripada asam-asam yang bersangkutan. Oke. Nah, ini saya kira asam perklorat. Oke. Asam klorat, asam hipoklorit, asam klorid, asam hipoklorit dan seterusnya. Oke, saya kira nggak masalah. Oke, lagi dicek basa sekarang. Oke, basa didefinisikan sebagai zat yang menghasilkan hidroksil, yaitu ion hidroksil dalam air. Ya, ini juga kaitannya Arrhenius ya. Nanti kita khusus mengenai asam basa. Oke, contohnya adalah natrium hidroksida, sodium hidroksida. Oke, potasium hidroksida, ini termasuk asam-asam kuat. Ya, maaf, kok asam? Basa kuat ya. Barium hidroksida dan seterusnya. Oke. Nah, ini termasuk jenis-jenis basa, yaitu yang mengandung hidroksil, kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira nggak masalah ya. Lanjutnya adalah senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah suatu senyawa yang memiliki jumlah tertentu molekul air di dalam senyawa yang bersangkutan, ya, yang terikat di dalam ya secara kimia, tentu secara kimia ya. Jadi senyawa hidrat contohnya adalah CuSO4. Nah, kadang-kadang ini bisa mengikat air. Oke, mengikat air di dalam sistemnya sehingga nanti akan terjadi ikatan secara koordinasi atau kompleks. Oke, ikatan koordinasi atau kompleks kira-kira seperti itulah ya. Contohnya adalah seperti ini, yaitu tembaga sulfat 5 hidrat kan kira-kira situ ya, kayak pentahidrat. Oke, nah ini barium klorida dengan 2 molekul hidrat di dalamnya. Oke, namanya adalah barium klorida dihidrat. Bisa ngikutin deh? Kelihatan slide-nya? Bisa ya? Itu barium klorida dihidrat. Oke, sekali lagi dia ini bisa berikatan, biasanya membentuk kompleks. Nanti khusus belajar mengenai bagaimana cara pembentukannya ya. Oke, yang penting cara namanya senyawa hidrat. Oke, lithium klorida monohidrat, perhatikan, lithium klorida monohidrat sesuai dengan jumlah hidratnya ya. Oke.
Nah, ini namanya magnesium, apa deh? Kalau 7 apa? Hepta ya. Hepta. Magnesium sulfat, heptahidrat. Oke. Jadi tolong ini kadang-kadang soalnya sering cara pemberian nama itu takutnya keluar nanti tes nanti ya. Oke. Nah, ini strontium nitrat tetrahidrat. Oke. Strontium nitrat tetrahidrat. Oke, saya kira nggak masalah ya cara pemberian nama dari beberapa senyawa yang mengandung air atau dikenal sebagai, ya silakan. Nanti Pak, kalau kita ujian Pak, untuk pemberian nama ini kita menggunakan bahasa internasional atau bahasa Indonesia Pak? Kayak nitrat. Oke, bisa bahasa Indonesia, bisa internasional, kan ininya sama saja kan ya. Oke, kalau barium ini misalkan barium pakai K saja, klorida dihidrat kan gitu ya. I-nya bisa ganti I kan? Iya Pak. Ya, pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Oke Pak, makasih Pak. Yang penting kan konsepnya dikuasai ya, oke? Oke, bisa bahasa Inggris juga bisa, tidak masalah. Bisa juga pakai bahasa Indonesia, tidak masalah. Contohnya misalkan potasium dengan kalium. Pakai potasium, misalkan potasium klorida. Atau disebut kalium klorida, sama saja. Jadi tidak problem. Ya, ya. Oke, nah ini beberapa senyawa umum yang sering nama dagangnya lah kira-kira gitu ya. Kalau ini nama sistematiknya, itu nama IUPAC-nya kira-kira itu ya, nama internasionalnya, oke, nama sistem. Nah ini nama dagang. Kadang-kadang, sekali lagi kadang-kadang, kalau beli sesuatu di toko, kalau adik menggunakan nama sistematik mungkin tidak dikenal. Oke. Contohnya misalkan baking soda, Anda ke toko peralatan kue misalkan, saya mau beli sodium hidrogen karbonat, mungkin nggak tahu dia, oke? Tapi kalau bilang saya mau beli baking soda, oh tahu dia langsung. Nah beda kan ya. Tapi kalau dibeli zat-zat kimia di toko-toko zat kimia ya memang ini jauh lebih bagus ya, oke? Nama sistematik jauh lebih bagus. Tapi kalau di nama-nama komersial, nama dagang, toko dan sebagainya yang bukan memang kaitannya zat kimia, memang sering menggunakan nama-nama dagang. Oke, seperti Gibson misalkan. Silakan. Kalau yang penamaan yang menggunakan kata bi itu seperti natrium bikarbonat itu sudah nggak digunakan lagi atau bagaimana? Kadang-kadang masih digunakan. Oke. Jadi misalkan kalium bikarbonat, kalium hidrogen bikarbonat masih bisa juga. Kadang-kadang sering masih digunakan. Nah, perhatikan kalau kaitannya dengan perkuliahan lebih bagus atau sering kita gunakan yang nama sistematik ya, oke? Tapi kalau mau beli sesuatu di toko-toko komersial, memang nama ini jauh lebih dikenal, kira-kira seperti itu ya. Oke. Soalnya kalau adik misalkan mau beli zat-zat kimia yang sering digunakan untuk Gibson misalkan, tanyakan, saya mau beli bahan kalsium sulfat dihidrat. Nggak dikenal dia kalau di toko material. Oke, langsung dia kalau Gibson mau tahu langsung dia. Oke, kira-kira segitulah ya. Oke, lagi sedikit saja ya habis ini. Oke, sekarang beberapa senyawa organik. Oke, senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen. Oke, karbon dan hidrogen. Nah, ini sebenarnya banyak ya fungsi-fungsi senyawa organik ya. Perhatikan. Kan di SMA sudah diajarkan ya. Sekali lagi yang dimaksud dengan senyawa organik adalah yaitu senyawa yang umumnya mengandung karbon dan hidrogen, termasuk juga
unsur-unsur yang misalkan fosfor, nitrogen dan sebagainya ya. Oke. Nah, yang paling dikenal khusus untuk kuliah ini adalah kaitannya gugus fungsi. Oke. Ada gugus fungsi alkohol, perhatikan ini, alkohol. Ada gugus fungsi amina. Oke. Ada gugus fungsi karboksilat. Oke, karboksilat. Ada juga gugus fungsi nanti ester, ada gugus fungsi daripada amida dan seterusnya ya. Oke, yang penting ingat aja gugus-gugus fungsi yang lain. Oke. Nah, perhatikan. Kalau ini dikenal sebagai gugus fungsi hidroksil, kalau ini dikenal sebagai gugus fungsi apa, Dek? Alkil, Pak. Biasanya sering dituliskan R ya. Oke, alkil ya, alkil. Biasanya sering dituliskan R. Bisa metil, bisa etil, bisa butil dan seterusnya. Ya, oke. Nah, sedangkan ini adalah amina. Makanya metil amina. Oke, kalau ini karboksilat, makanya dikenal sebagai metil karboksilat. Nah, perhatikan di sini, metil karboksilat kurang dikenal dibandingkan dengan asam asetat. Perhatikan, oke, asam. Tapi nama sistematik boleh juga, metil karboksilat. Atau sering juga dinyatakan sebagai, ini kan etana ya, dari etana dan sering dikenal sebagai etanoat. Nah, ini etanoat karena terdiri dari 2 karbon, berarti dari etan. Karena ini sering dikenal sebagai oat-oat, makanya dikenal sebagai etanoat. Atau boleh bilang metil karboksilat juga boleh ya. Oke. Atau nama dagangnya asam asetat juga boleh. Oke. Terus ada juga yang gugus seperti apa namanya, Dek? R. Nah, ini apa namanya, Dek? Ester, Pak. Ester. Oke, jangan lupa ya, ester. Kalau gugus ini apa, Dek, namanya? H, C. Nah, ini, tapi ini R. R. NHC. Amida, Pak. Amida, oke, gugus amida ya. Ini beberapa tambahan lah ya. Gugus amida, ada gugus ester, oke. Nah, biasanya kalau gugus ester itu berasal dari nanti kita belajar khusus juga. OH ditambah dengan karboksilat, OH tambah R, ya, oke. Nah, ini hidroksil dengan karboksilat menghasilkanlah di sini ester. Kalau ini amina dengan karboksilat menghasilkanlah amida. Oke. Kemudian ada juga gugus seperti ini, apa namanya, Dek? R. Aldehid. Kalau ini kan alkohol. Kalau ini? Aldehid. Hah? Aldehid. Aldehid. Perhatikan ya. Aldehid. Oke, aldehid. Oke, kalau seperti ini apa namanya? Ikatan lengkap di sini, ikatan lengkap. Nah, itu apa namanya? Keton. Keton, oke. Biasanya dietil keton atau dimetil keton atau metil etil keton dan sebagainya, tergantung R-nya ya. Yang penting gugus keton, gugus aldehid, gugus alkohol, amina dan seterusnya lah ya. Oke. Oke, saya kira sementara kaitannya dengan bagian ion, atom dan molekul. Oke, saya kira cukupkan. Kalau ada pertanyaan bisa saja nanti di hari Jumat ya. Kita ketemu hari Jumat jam 7 ya, Dek ya. Kemudian jangan lupa apa namanya? Jangan lupa absensi. Oke, absensi selalu pas waktu kuliah ya.
Oke, jangan lupa yaitu pas waktu kuliah di SIX ya. Oke, untuk mengingatkan saja takutnya lupa adik-adik mengisi daftar hadir. Oke, sekali lagi selamat sore semua. Pak, Jaga maaf. kesehatan. Ya, silakan. Sehubungan dengan grup WhatsApp Pak yang Bapak minta di pertemuan yang Oh lalu, iya, Pak. iya, ya. Boleh Ya. minta nomor Bapak, Pak? Oke, nomor saya 081 Iya, Pak. 122 Oke, Pak. 011 Iya, Pak. 29. 29 ya, Pak. Ya, saya ulang sekali lagi ya. 081 Iya, Pak. 011 sebentar, kok sudah tadi ya? 081 0 maaf Pak, boleh saya yang ulang Pak? ya, 081 ya, 122 iya, 011 ya. 29. Oke, ya. Oke, makasih banyak Pak. Oke, ya. Jadi tolong di invite semua teman-teman ya yang khusus untuk kelas kimia dasar B4 ya. Oke, sehingga nanti ada info atau mungkin kaitannya dengan bahan-bahan materi nanti saya bisa forward di WA lebih gampang ya. Oke. Oke, kalau gitu selamat sore semua, selamat istirahat. Oke, jaga kesehatan biar tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, selamat sore semua. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Sore Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Pak. Coba.